Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Bismillah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Naam. Kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah bikhair. Naam. Alhamdulillah ini hari pertama kita menjalani proses belajar mengajar secara tatap muka. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti sebelumnya ya, insyaallah pagi ini pelajaran pertama pelajaran apa? Naam, akhlak. Nah, bukunya udah siap? Buku akhlaknya? Nah, baik. Sebelum kita belajar, seperti biasa Ustadz harap antum apa yang dilakukan? Mengikhlaskan niat. Nah, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu ya, sehingga apa yang antum pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga antum bisa amalkan. Kemudian sebelum belajar antum berdoa ya, semoga apa yang antum pelajari ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya diberkahi ya. Baik, sebelumnya Ustadz absen dulu ya. Nah, Romero. Oh belum ya. Nah. Abdul Hafiz belum. Adam. Nah. Ahmad Irwansyah. Nah. Dio Pramudia. Fatur Rahim. Nah. Habibi Zaki Al-Bani. Nah. Muhammad Akbar Dwi Cahyo. Nah. Muhammad Akila belum ya. Muhammad Ardan. Muhammad Ashifa. Muhammad Fadri. Malid. Apa bahasa Arabnya sakit? Nah, apa? Apa semuanya? Maril. Nah, maridun. Muhammad Fadri tadi ya? Marid. Muhammad Farid. Aina? Nah. Muhammad Khairur Ridho. Nah. Muhammad Rafi Andika. Nah. Muhammad Raihan. Muhammad Sultan. Muhammad Syamsi. Lam ya'ti. Apa bahasa Arabnya belum datang? Lam belum, ya'ti datang. Lam ya'ti. Apa tadi? Lam ya'ti. Nah, lam ya'ti. Rafli. Lam ya'ti. Nah. Rendra. Nah. Rifki. Nah. Syafiq. Nah. Baik, Masya Allah. Baik, nah. Langsung saja. Ya. Semuanya udah siap ya? Siap, insya Allah. Semangat ya. Nah, insya Allah pelajaran hari ini kita melanjutkan materi yang terakhir. Yang terakhir apa kemarin materinya? Ayo siap ingat. Tentang doa. Nah, tentang doa. Nah, maka Ustadz harap ya, pelajaran akhlak ini bukan hanya pelajaran teori, tapi pelajaran praktek. Jadi apa yang antum pelajari di pelajaran akhlak, intinya harus bisa antum praktekkan. Nah, itu intinya ya, bukan
teorinya saja. Jadi ketika antum sudah belajar doa, maka antum harus bisa mempraktekkan ya. Sebelum belajar antum berdoa ya. Sebelum memulai sesuatu maka berdoa ya. Nah insya Allah pelajaran hari ini apa? Pelajaran setelah doa apa? Tentang ilmu. Jadi pelajaran akhlak insya Allah hari ini materinya apa? Ilmu. Taib. Siapa yang dari sebelah kanan? Habibi. Habibi. Apa materi hari ini? Materi hari ini tentang apa? Ilmu. Jadi ya, materi hari ini ilmu. Siapkan buku tulisnya nanti ya. Insya Allah seperti biasa kita tulis poin-poin penting hari ini. Sebelumnya Ustadz mau tanya, ya, ilmu. Apa hukum menuntut ilmu? Jadi menuntut ilmu wajib. Kenapa wajib? Tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa beramal ya. Bagaimana dia mau mengamalkan sesuatu sedangkan dia tidak mengetahui ilmunya. Jadi untuk bisa beramal ya, terlebih lagi amalan-amalan yang wajib, maka antum harus tahu ilmunya ya. Bagaimana antum bisa mengamalkan sesuatu dengan benar, maka harus ada ilmu. Nah, jadi insya Allah pelajaran kita hari ini tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Baik. Sudah dibuka semuanya bukunya? Nah. Bismillah. Baik. Uktubu, tulis semuanya di sini ya. Poin pertama. Keutamaan ilmu. Baik. Sudah ditulis keutamaan ilmu. Jadi insya Allah poin pertama kita akan pelajari tentang keutamaan ilmu. Ya, semuanya lihat bukunya. Sudah dilihat bukunya? Nah, coba kita baca sama-sama ya. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ustaz bacakan dulu ya. Nanti antum ikuti. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna. Baca. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna. Walladzina la ya'lamun. Nah, artinya katakanlah kul, katakanlah hal. Apa artinya hal? Apakah? Nah, apa? Hal? Apakah? Hal yastawi, apakah sama? Yastawi artinya sama. Kul hal yastawil ladzina, alladzina orang-orang yang ya'lamuna. Apa ya'lamun? Mengetahui, dari kata alima ya'lamu. Ya'lamu dia mengetahui ya. Apakah sama orang yang mengetahui walladzina la ya'lamun? Apa artinya la ya'lamun? Tidak mengetahui. La artinya tidak, ya'lamun mengetahui. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jadi ini di sini dijelaskan bahwasanya pertanyaan ini ya pasti jawabannya sama enggak? Orang yang mengetahui sama tidak? Tidak. Tidak sama ya. Jadi keutamaan yang pertama,
Tulis orang yang mengetahui atau dalam kurung berilmu. Nah, orang yang mengetahui atau berilmu. Nah, orang yang mengetahui atau berilmu berbeda dengan orang yang tidak mengetahui atau tidak berilmu. Nah, keutamaan ilmu poin yang pertama. Nah, yang pertama, keutamaan ilmu, orang yang berilmu atau mengetahui berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Tulis di bawahnya dalil yang keberapa dari buku pertama. Nah, dalil yang pertama di buku. Tulis nanti di bukunya di sampingnya 1 ya, berarti itu maksudnya dalil yang pertama. Nah, apa artinya dalil? Sumber atau petunjuk. Nah, jadi yang mana yang menunjukkan hal ini di dalam Al-Quran atau sunnah, di dalam Al-Quran atau hadis. Jadi dalil atau yang menunjukkan hal tersebut di dalam Al-Quran atau hadis. Jadi dalilnya apa yang menunjukkan hal ini di dalam Al-Quran? Naam, surah Zumar, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya, berbeda orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah, nanti juga dijelaskan di bawahnya ya, bahwasanya orang yang berilmu ya memiliki derajat yang tinggi. Nah, sudah ditulis? Nah, tulis dulu ya. Nah, apa bahasa Arabnya menulis? Kataba. Apa? Kataba. Jadi kalau misalkan Ustaz tanya katabtum, itu artinya apakah kalian sudah menulis? Katabtum. Nah, jadi sudah tulis. Nah, jawabannya apa? Nahnu. Katabtum itu kataba sama antum ya. Menulis sama kalian. Katabtum kalian sudah menulis. Kataba menulis. Nahnu akhirannya. Nah, jadi antum jawabnya katabtum. Katabna. Beneran sudah nulis? Nah, jadi perhatikan ya. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan. Nah, perhatikan. Keutamaan yang kedua bisa dilihat di dalil yang kedua. Baca ya, saya bacakan dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Baca. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladzina utul ilma darajat. Nah, yarfa, apa artinya yarfa? Meninggikan. Nah, niscaya Allah akan meninggikan. Yarfa itu meninggikan Allah. Ya, Allah akan meninggikan, garis bawahi yarfa'nya. Garis bawahi yarfa. Tulis di atasnya artinya meninggikan. Yarfa'i, yarfa. Ya, kata yang pertama di dalil yang kita baca tadi. Yarfa'illah, garis bawahi yarfa'nya. Itu adalah yang menunjukkan keutamaan, meninggikan. Allah meninggikan. Yarfa'illah siapa? Alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina
utul ilma darajat. Garis bawahi alladzina utul ilma darajat. Nah, jadi yang digaris bawahi yarfa yang pertama, kemudian yang terakhir walladzina utul ilma darajat, itu garis bawahi juga. Jadi Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang apa? Nah, diberi ilmu pengetahuan. Sudah digaris bawahi? Nah, utul ilma, apa artinya utul ilma? Utu diberikan, ya, dikasih arti di atasnya. Diberikan ilma, ilmu. Utu diberikan al-ilma, ilmu. Sudah ditulis? Nah, jadi apa aja tadi yang antum artikan di atas tadi? Yarfa, apa artinya? Meninggikan. Allah meninggikan, kemudian apalagi tadi yang antum artikan di atasnya? Diberikan ilmu. Nah, jadi kalau misalkan antum baca, ya, jadi antum langsung tahu nih dalil tentang apa? Orang-orang yang berilmu ditinggikan oleh Allah, ya. Jadi yarfa ditinggikan, utul ilma, orang-orang yang berilmu. Jadi antum langsung bisa tahu bahwasanya dalil ini tentang orang-orang yang berilmu itu ditinggikan oleh Allah derajatnya, derajatnya. Jadi apa keutamaan yang kedua dari ilmu? Orang yang berilmu apa? Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tulis. Orang yang berilmu ditinggikan atau diangkat, ya. Diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, dalilnya, dalil yang kedua apa? Surah apa? Al-Mujadalah ayat 11. Nah, ditulis dulu. Kalau yang ini berbeda, ya, orang yang berilmu berbeda. Kalau yang ini diangkat derajatnya. Nah, garis bawahi. Jadi ketika antum murojaah nanti, antum bisa langsung kalau misalkan ngafalin nih, poin pertama tentang apa? Berbeda. Jadi antum bisa langsung orang yang berilmu berbeda. Kemudian yang kedua apa? Diangkat derajat. Jadi antum bisa langsung apa? Kalau ngafal nggak usah panjang-panjang. Jadi ingat ini aja intinya, berbeda. Jadi antum bisa kembangkan sendiri. Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Terus diangkat derajatnya. Orang yang berilmu diangkat derajatnya. Nah, jadi antum hafalkan ini. Ya, cara mudah untuk menghafal. Misalkan ini nanti ada 5, ya. Jadi hafalkan dari sini intinya. Yang pertama berbeda. Orang yang berilmu itu berbeda. Yang kedua diangkat orang yang berilmu diangkat derajatnya. Jadi supaya antum nanti mudah untuk murojaah dan menghafal. Sudah ditulis? Katabtum? Nah, Ustaz jelaskan sedikit. Di sini dijelaskan, ya perhatikan semuanya, bahwasanya orang yang berilmu itu berbeda. Kemudian dia diangkat derajatnya. Nah, kita kasih contoh, ya, contoh orang yang tidak berilmu, ya. Ketika dia ingin minum atau makan, ya, tentu orang yang tidak berilmu langsung minum, ya. Sedangkan orang yang berilmu kita lihat di dalam amalan meminum saja dia bisa mendapatkan pahala yang banyak. Contoh misalkan ketika seorang minum, dia tahu bahwasanya Rasulullah memerintahkan minum dengan tangan, minum makan dengan tangan kanan. Kemudian dia mengambil gelas dan meminumnya dengan tangan kanan. Di situ dia sudah mendapatkan poin lebih daripada orang yang tidak berilmu, berbeda, ya enggak? Kemudian derajatnya diangkat karena dia lebih
ada pahala lebih di dalamnya, ya, karena dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian sebelum dia minum, dia mengucapkan Bismillah. Di situ juga terdapat pahala. Nah, poin lebih, derajatnya beda orang ya sama orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian ketika dia sudah minum atau makan, mengucapkan Alhamdulillah. Di sana juga terdapat pahala. Nah, ini contoh dari orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini contoh sederhana ya. Jadi terlihat perbedaan orang yang berilmu dari segi pahala, kemudian sikap yang dia lakukan sama orang yang tidak berilmu. Itu di sana makanya keutamaan ilmu itu penting diketahui supaya antum bersemangat untuk menuntut ilmu. Ya, ketika antum sudah paham bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, kemudian antum tahu keutamaannya, maka ketika ada rasa futur atau bosan ya, antum pasti nanti ada suatu masa antum belajar terus, kemudian ada rasa capek misalkan. Maka ingat ini ya. Ketika antum menuntut ilmu ini ya, maka antum sedang berjuang. Dan di dalam sebuah hadis barang siapa yang berada di jalan menuntut ilmu, keutamaannya? Dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Nah, dimudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini poin yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, dilihat dalil dalam Al-Quran yang ketiga dari buku. Baca semuanya. Wa qur rabbi zidni ilma. Nah, wa qur rabbi zidni ilma. Apa artinya? Dan tambahkanlah ilmu pengetahuan. Nah, tulis hal yang diperintahkan untuk meminta ditambah. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran diperintahkan untuk Nah, berdoa untuk ditambahkan ilmu. Itu artinya apa? Ilmu mempunyai sebuah keutamaan ya. Bukan hal yang lain yang minta ditambah di dalam perintah ini ya. Akan tetapi minta supaya ditambahkan ilmu. Maka itu merupakan sebuah keutamaan ilmu ya, menunjukkan bahwasanya ilmu itu sesuatu yang penting dan utama ya. Nah, tulis ilmu merupakan hal yang diperintahkan kepada kita ilmu merupakan hal yang diperintahkan kepada kita agar kita meminta ditambahkan. Jadi kita diperintahkan untuk meminta ditambahkan ilmu. Atau dalam kurung bahasa ringkasnya, kita
ilmu. Nah, kita diperintahkan untuk meminta ditambahkan ilmu. Dalil yang ketiga, wa qur rabbi zidni ilma. Nah, katabtum? Khalas, apa artinya khalas? Sudah. Nah, khalas? Sudah? Ada yang mau masih nulis? Silahkan. Jadi ya, ketika kita diperintahkan untuk meminta ditambahkan ilmu, itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu mempunyai keutamaan. Ya. Udah? Nah, sudah ada berapa keutamaan ilmu? Ada 3 yang baru kita pelajari. Nah. Yang pertama apa? Keutamaan ilmu? Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian yang kedua apa? Diangkat derajatnya. Yang pertama berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian yang kedua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Tidak hanya berilmu, akan tetapi dia sebelumnya beriman. Dan yang terakhir, ya, hal yang diperintahkan kepada kita untuk minta ditambahkan adalah ilmu. Ilmu. Hal yang diperintahkan kepada kita untuk minta ditambah, apa itu? Ilmu. Nah, itu menunjukkan ilmu memiliki keutamaan. Yang keempat. Lihat bukunya, kita baca. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Baca. Lagi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama sesungguhnya yakhsyallaha takut kepada Allah. Garis bawahi yakhsya. Tulis di atasnya artinya apa? Takut. Garis bawahi yakhsya artinya apa? Takut. Innama sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah siapa? Min ibadihi, di antara hambanya al-ulama'u. Hanyalah maksudnya al-ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Garis bawahi juga al-ulama'u. Yakhsyallah, takut kepada Allah siapa? Al-ulama. Hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Jadi keutamaan yang keempat, ilmu menumbuhkan apa? Menumbuhkan apa? Rasa takut kepada ilmu menumbuhkan
Rasa takut. Uktubu, apa artinya uktub? Tulislah. Nah, uktub, tulislah. Uktubu itu perintah untuk orang yang banyak. Kalau uktub untuk satu orang, kalau untuk banyak orang, uktubu, uktubu. Nah, uktubu, ini tulisannya. Nah, ini untuk banyak orang, kan? Pastinya seperti ini. Uktub, sampai sini aja aslinya. Uktub untuk satu orang, uktubu kalian. Ya. Uktubu kalian. Uktubu, nah, tulislah. Sudah ditulis? Nah, keutamaan yang keempat, ilmu menumbuhkan apa? Rasa takut. Ingat, ilmu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama'u, yaitu orang-orang yang berilmu. Ya. Ketika seorang mempunyai ilmu, maka dia akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Maksudnya rasa takut apa? Takut untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah, atau takut meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Nah, khalas, katabtum, katab, jawabannya katab benar. Kalau sudah, kalau belum, lam itu belum. Kemudian yang kelima, kita baca sama-sama. Ya, dalil yang kelima, tulis ya di sampingnya dalil 5. Nah, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Baca. May yuridillahu bihi khairan. Yufaqqihhu fid din. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Nah, garis bawahi yuridillahu bihi khairan. Yuridillahu bihi khairan. Yurid artinya dikehendaki Allah, khairan kebaikan. Yurid dikehendaki, khairan kebaikan. Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan. Man, barang siapa yang Allah kehendaki ya, dia untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan apa? Nah, memberinya pemahaman agama. Yufaqihu fiddin. Jadi keutamaan yang kelima ya, orang yang berilmu berarti apa? Diinginkan kebaikan oleh Allah. Orang yang berilmu itu tandanya ya, dia diinginkan, maksudnya Allah menginginkan dia mendapatkan kebaikan. Nah, uktubu, tulis poin yang kelima dari poin yang 1. Keutamaan yang kelima dari poin yang pertama.
Kelas sudah ditulis. Yang kelima, orang yang berilmu diinginkan kebaikan oleh Allah. Dalil yang kelima ya, yang ada di buku. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada padanya, maka Allah akan apa? Tandanya yufaqihu fid din. Allah akan memberikannya pemahaman agama. Udah ditulis? Kelas. Nah, jadi keutamaan ilmu ada 5 ya, yang ada di buku ada 5 dalil, 5 keutamaan ilmu. Yang pertama apa tadi? Orang, nah ingat berbeda. Yang pertama ingat berbeda. Maksudnya apa? Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dalilnya qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Yang kedua apa? Diangkat derajat. Nah, ingat. Yang kedua derajat. Ya, derajatnya diangkat. Kalau yang pertama tadi berbeda, kemudian yang kedua diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian yang ketiga apa? Diperintahkan untuk meminta tambahkan ilmu. Ya, jadi hal tersebut merupakan ya, tanda dari ilmu ini memiliki keutamaan karena kita diperintahkan untuk meminta ditambahkan. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa takut. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ketika seseorang itu mempunyai ilmu, ya, ketika dia berada di keramaian orang, ya, di antara sibuknya orang-orang, kemudian dia mempunyai ilmu bahwasanya barang siapa yang berselawat 10 kali misalkan, 1 kali kepada Rasulullah, maka dia akan diberikan 10 kebaikan atau keselamatan. Kemudian ketika dia berada di tengah orang-orang yang suka berbuat maksiat, nah, kemudian dia ingat bahwasanya Allah Maha melihat. Nah, itu ilmu ya, dia memiliki ilmu bahwasanya Allah Maha melihat, maka dia akan menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, jadi ilmu menumbuhkan rasa takut. Kemudian yang kelima apa? Diinginkan kebaikan. Ya. Orang yang berilmu itu ya, diinginkan kebaikan oleh Allah. Nah, ini keutamaan apa? Keutamaan ilmu. Nah, tulis poin yang kedua. Uktubu poin yang kedua. Kalau tadi keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu, nah yang kedua keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Jelas? Poin yang kedua, keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Nah, kalau tadi orang yang berilmu, nah kemudian orang yang berilmu tadi mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang, maka di situ juga terdapat keutamaan lagi. Tulis yang pertama.
Dilihat bukunya, dalil yang ke-6 berarti ya. Nah, baca, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baca sama-sama. Man 'allama ilman. Man 'allama ilman. Sambil dilihat tulisannya ya. Man 'allama ilman. Falahu ajru man 'amila bihi. Falahu ajru man 'amila bihi. Garis bawah itu. Falahu ajru man 'amila bihi. Nanti kita artikan. Falahu ajru man 'amila bihi. Baca lagi. La yanqusu min ajril 'amili syai'un. La yanqusu min ajril 'amili syai'un. Nah, kita artikan man 'allama ilman, barang siapa yang 'allama mengajarkan ilman. Apa? Ilmu. 'Allama artinya mengajarkan, ilman ilmu. Falahu maka lahu ia mendapatkan ajru man amila bihi. Mendapatkan apa? Pahala orang yang mengamalkannya. Nah, jadi tulis di atasnya yang antum garis bawahi tadi, mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Nah, falahu ajru man amila bihi, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Ketika seseorang mengajarkan sebuah ilmu kepada orang lain, kemudian orang lain tadi mengamalkan apa yang dia ajarkan, nah, maka orang yang mengajarkan tadi mendapatkan pahala orang yang mengamalkan. Misalkan kalian mempunyai ilmu, kemudian antum ajarkan kepada orang lain. Misalkan mengajarkan bahwasanya ketika hendak masuk WC, masuk dengan kaki apa? Kiri. Nah, kemudian orang tadi mengamalkan, maka antum juga akan mendapatkan pahala setiap kali orang tadi mengamalkan. La yanqusu, tidak yanqusu, berkurang, min ajril amili syai'un, tidak berkurang pahala orang yang mengamalkan tadi ya. Jadi orang tadi mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan pahala ya. Orang yang mengamalkan tadi tidak berkurang pahalanya. Nah, itu maksudnya. Jadi keutamaan yang pertama apa? Orang yang mengajarkan apa? Mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Orang yang mengajarkan ilmu mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan, tanpa mengurangi pahala orang yang beramal tadi. Nah, uktubu, tulis dulu. Mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan. Jadi setiap kali orang tadi mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka kita sebagai orang yang menunjukkan ilmu tersebut mendapatkan pahala juga. Jadi itu keutamaan dari orang yang mengajarkan
ilmu. Nah, sudah ditulis? Katabtum? Nah, kemudian yang kedua, perhatikan. Ini dalil yang keberapa tadi? Dalil yang pertama ini. 6, ke-6. Dalil yang ke-6 tadi ya. Nanti ditulis di samping dalil yang ke-6 tadi, tulis dalil 6. Jadi ketika antum murojaah, antum bisa lihat dalilnya di buku. Nah, kita baca lagi dalil yang ke-7 berarti ya, tulis dalil yang ke-7 yang paling bawah, halaman 17. Dalil yang ke-7. Dilihat bukunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ketika dibacakan nama Rasulullah maka bersalawatlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sama-sama. Idza mata ibnu Adam. Idza mata ibnu Adam. In qata'a amaluhu illa min salasin. Sambil diperhatikan tulisannya ya. Illa min shadaqatin jariyatin. Illa min shadaqatin jariyatin. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Garis bawahi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Garis bawahi. Sudah, au ilmin yuntafa'u bihi. Kita lanjutkan. Au waladin salihin yad'u lahu. Nah, au waladin salihin yad'u lahu. Nah, di atas tadi, nah saya artikan ya, iza mata. Iza apa artinya iza? Jika. Nah, jika. Iza jika. Mata apa artinya mata? Meninggal ya, seseorang meninggal. Iza mata ketika jika seseorang meninggal. Ibnu Adam, anak Adam. Nah, yang lain kedinginan atau dikurangin? Ya, kurangin aja. Di mana remote-nya? Nah, sadal. Nah, lanjutkan. Iza mata ibnu Adam. Jika anak Adam meninggal. In qata'a amaluhu. Apa artinya in qata'a? Terputus amaluhu, amalannya. Maksudnya apa? Dia tidak bisa mendapatkan pahala lagi. Sudah selesai. Ya, ketika seseorang meninggal selesai. Dia tidak bisa mendapatkan pahala lagi. In qata'a amaluhu. Dia tidak bisa beramal lagi, tidak bisa mendapatkan pahala. Illa, apa artinya illa? Kecuali min salasin, dari 3. Salas itu 3. Ya, jadi ketika seseorang meninggal dia tidak bisa beramal, tidak bisa mendapatkan pahala kecuali 3 hal. 3 hal ini dia bisa mendapatkan pahala dari 3 hal ini walaupun dia sudah meninggal. Itu maksudnya ya. Walaupun dia sudah meninggal, 3 pengecualian ini dia bisa mendapatkan pahala dari hal tersebut. Yang pertama, tulis di atasnya yang satu ini, illa min shadaqatin jariyatin. Tulis 1 di atasnya itu.
illa min shadaqatin jariyatin. Tulis 1 di atasnya. Ya. 3 hal tadi ya. Yang pertama apa? Shadaqah jariyah. Apa artinya shadaqah jariyah? Sedekah yang terus mengalir. Jadi ketika seseorang bersedekah terhadap sesuatu itu bisa dimanfaatkan oleh orang terus menerus, misalkan pembangunan masjid atau sekolah, maka ketika setiap orang yang memakai jasa sedekah yang dia berikan tadi, maka dia tetap mendapatkan pahala ya. Kecuali dari sedekah jariyah, sedekah yang sedekahnya itu bisa dimanfaatkan orang terus menerus ya. Apa tadi? Shadaqah jariyah. Yang pertama apa? Shadaqah jariyah. Illa min shadaqatin jariyatin. Baca sama-sama. Shadaqatin jariyatin. Nah, sedekah kecuali dari sedekah jariyah. Maksudnya sedekah jariyah tadi apa? Sedekah yang terus menerus bisa dimanfaatkan orang terus menerus ya. Ketika orang lain memanfaatkan walaupun dia sudah meninggal, maka dia akan tetap mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua yang antum garis bawahi tadi, au ilmin yuntafa'u bihi. Apa artinya? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi tulis ya artinya di atasnya, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia berikan kepada orang lain, kemudian orang lain tadi mengamalkan, itu maksud dari ilmu yang bermanfaat. Nah, apa maksud dari ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diberikan kepada orang lain, kemudian orang lain tadi mengamalkannya. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan oleh orang lain. Ketika seseorang mengajarkan sebuah ilmu kepada orang lain, kemudian orang lain tadi mengamalkan, itu dinamakan ilmu yang bermanfaat. Nah, maka sesuai dengan yang pertama tadi, ketika setiap kali orang yang mendapatkan ilmu tadi mengamalkan, maka orang tadi mendapatkan pahala. Walaupun dia sudah meninggal, orang tadi tetap mengamalkan, maka dia tetap mendapatkan pahala. Ya, jadi ini pengecualian yang kedua. Ketika seseorang meninggal, dia tidak bisa mendapatkan pahala lagi kecuali apa yang pertama tadi? Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Nah, ilmu yang bermanfaat. Au ilmin yuntafa'u bihi. Yang terakhir yang ketiga, tulis ya di atasnya ilmun yuntafa'u bihi tadi 2 ya. Kalau tadi sedekah jariyah 1, tulis di atas ilmin yuntafa'u bihi 2. Sudah? Nah, tulis setelahnya awwaladin shalihin, itu yang ketiga. Yang ketiga, waladin shalihin yad'u lahu. Awwaladin shalihin yad'u lahu. Apa artinya walad saleh? Anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Jadi ketika seseorang meninggal, kemudian dia mempunyai anak soleh, maksudnya anak soleh itu dia dari kecil mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang soleh, kemudian anak tadi mendoakan orang tuanya, maka yang orang tua yang mendidik anak tadi meninggal, dia tetap mendapatkan pahala ampunan ya, sesuai dengan apa yang didoakan anak tadi. Nah, jadi ada 3 hal yang apabila seseorang meninggal dia masih bisa mendapatkan pahala. Apa tadi yang pertama? Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga? Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh ini juga termasuk di dalamnya mengajarkan ilmu. Karena apa? Orang tua mendidik anaknya. Di situ pasti diajarkan ilmu. Ya, ini juga termasuk mengajarkan ilmu. Ya, ketika anaknya mengamalkan apa yang diajarkan oleh bapaknya, maka bapaknya juga mendapatkan pahala. Jadi yang kedua tadi apa? Keutamaan mengajarkan ilmu.
bisa mendapatkan pahala walaupun sudah meninggal. Ya. Mendapatkan pahala walaupun sudah meninggal. Tulis di bawahnya ya, 3 hal yang pahalanya terus mengalir. Tiga hal yang pahalanya terus mengalir. 1, 2, 3. Tulis ya. 3 hal yang pahalanya terus mengalir. 1, 2, 3. Apa aja tadi? Yang pertama, nah tulis, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh. Nah, tulis dulu sesuai pemahaman antum. Ya, tulis ini 3 ini. Ini sudah ditulis ya. Saya hapus. Nah, tulis dulu ya ini ya. Ini masuk ke yang kedua dari keutamaan tadi ya. 3 hal yang pahalanya terus mengalir. Tulis 3 itu tadi. Sudah ditulis? Yang 3 ini? Nah, apa tadi yang pertama? Nah, jariyah. Apa artinya sedekah jariyah? Sedekah yang terus mengalir manfaatnya. Yang kedua, nah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, nah, anak soleh. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, kemudian mengamalkan apa yang diajarkan orang tuanya. Kelas? Nah. Nah, sebelum kita lanjut, ya, saya pengen ulangi dulu ya. Coba, man ismuk, siapa panggilannya siapa? Ardan, baik. Ardan, sebutkan satu keutamaan ilmu. Nah, orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Baik. Nah, man ismuk? Dika. Nah, Dika. Apa dalilnya? Bisa dilihat di buku. Dalil orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu.
Nah, coba dibaca. Nah, mumtaz. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah berbeda? Apakah sama? Afwan. Qul hal yastawi, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak. Nah, taib. Man ismuk? Naam. Khairuddin, panggilannya? Khair. Taib, khair. Coba sebutkan keutamaan yang lain, khair, dari ilmu. Orang yang berilmu ditinggikan atau diangkat Nah, derajatnya oleh Allah. nah, mumtaz. Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Baik. Siapa lagi yang mau jawab? Naaman? Syifa. Nah, coba dalilnya apa? Ditinggikan derajatnya. Baca. Nah, baca. Yarfa'i. Darajat. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, baik. Ketika seseorang meninggal, maka dia bisa nggak lagi mendapatkan pahala? Tidak bisa. Dia tidak akan bisa mendapatkan pahala lagi. Dia tidak bisa beramal. Kecuali apa? Tiga hal. Taib. Manismuk? Adam. Nah, Adam. Coba yang pertama apa? Nah, sedekah jariyah. Ya, diingat ya. Yang pertama, yang bisa terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal, apa? Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir apanya? Manfaatnya. Sedekah yang terus mengalir manfaatnya. Ya, setiap kali sedekah dia dipergunakan dan dimanfaatkan orang lain, maka dia mendapatkan pahala. Sedekah jariyah. Taib. Romero, ya. Panggilannya siapa? Siapa? Rendra, ya. Rendra. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Mumtaz. Ilmu yang bermanfaat, ya. Setiap kali seperti tadi ya, yang pertama mendapatkan pahala orang yang mengamalkan. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian orang tadi mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, ya. Maka kita mendapatkan apa? Pahala orang yang mengamalkan tadi, tanpa mengurangi pahala orang tadi, ya. Kita juga mendapatkan pahala. Nah, walaupun kita sudah meninggal, kita juga tetap mendapatkan apa? Pahala. Dalilnya apa? Ini tadi, iza mata ibnu Adam. Ya. Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya. Dia tidak bisa mendapatkan lagi pahala kecuali 3 hal. Salah satunya tadi apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, yang paling ujung siapa namanya? Dio. Nah, Dio. Yang terakhir apa? Doa anak yang soleh. Nah, doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kira-kira antum mau nggak semuanya ketika antum sudah meninggal tapi masih bisa mendapatkan pahala? Pasti mau kan ya? Pasti mau. Maka ingat ini ya. Ingat tadi sedekah jariyah, kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini antum menuntut ilmu. Di sini juga terdapat keutamaannya ilmu ya tadi ya. Jadi antum harus semangat. Kemudian setelah antum mempunyai ilmu, maka antum usahakan sampaikan kepada orang lain walaupun sedikit, ya walaupun sedikit. Nanti di akhir ada balighu anni walau ayah, sampaikanlah ilmu dariku walau hanya satu ayat. Jadi satu hal, ya misalkan antum di sini belajar tentang misalkan ketika sebelum makan misalkan mengucapkan apa? Bismillah. Maka ketika antum ada
orang, ya, teman misalkan diingatkan, atau ketika dia tidak tahu maka disampaikan. Maka setiap kali dia membaca bismillah, antum juga mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir apa? Anak yang soleh. Bagaimana caranya mendapatkan anak yang soleh? Dan tentu kita juga harus mempunyai ilmu ya untuk mendidik anak tadi. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak akan bisa mendidik anak yang soleh. Maka ini adalah awal dari apa? Kebaikan. Sepertinya tadi ya, seperti tadi yang kita pelajari ya. Orang yang mempunyai ilmu itu tandanya dia diinginkan apa? Diinginkan kebaikan oleh Allah. Ketika antum di sini menuntut ilmu, kemudian mempunyai ilmu, itu awal dari antum diinginkan kebaikan oleh Allah. Nanti ketika antum sudah berilmu, mempunyai anak, antum akan mengajarkan anak tersebut. Kemudian antum mendapatkan pahala. Itu merupakan sebuah kebaikan. Jadi ini awal mulanya antum diinginkan kebaikan oleh Allah ya. Jadi tuntutlah ilmu di sini ya. Tentu saja dengan syarat apa? Ikhlas ya. Jangan sampai niatnya hal-hal yang berbau dunia ya. Jadi ingatkan diri untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu sehingga ilmu yang antum pelajari diberkahi. Naam. Baik. Kita lanjut, nastamir. Yang ketiga ya, berarti yang ketiga. Yang ketiga dari keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Nah, dilihat bukunya, dalil yang keberapa berarti? Setelah 7, 8. Ya, tulis di bukunya dalil yang ke-8 itu di halaman 18 ya. Wallahi la ayyahdiyallah. Itu kasih tanda dalil yang ke-8. Nah, kita baca sama-sama. Saya bacakan dulu. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat ya, ketika dibacakan nama Rasulullah maka ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ikuti ya. Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Baca lagi. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. La ayyahdiyallahu bika. Lagi. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Garis bawahi khairul laka min humurin na'am. Garis bawahi khairul laka min humurin na'am. Nah, saya jelaskan, wallahi demi Allah kata Rasulullah, la ayyahdiyallahu bika, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantara kamu, bika dengan perantaramu. Ya, jadi wallahi kata Rasulullah, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantara kamu. Ya, maksudnya apa? Orang tadi mengajarkan kepada seseorang, kemudian orang tadi diberikan hidayah. Maka orang yang mengajarkan tadi apa kata Rasulullah? Khairul laka. Apa? Lebih baik laka bagimu, ya bagi orang yang mengajarkan tadi, min humurin na'am. Apa humurin na'am? Onta merah, ya. Lebih baik bagimu daripada onta merah. Nah, di sini di dalam kurung harta termewah. Ya, maksudnya apa?
harta termewah di zaman Rasulullah pada saat itu, ya, yang paling mahal adalah apa? Onta merah. Jadi kata Rasulullah, ya, ketika kamu, kata Rasulullah, mengajarkan kepada orang, kemudian orang lain tadi mendapatkan apa? Hidayah. Orang mendapatkan hidayah melalui perantara kamu, maka itu lebih baik bagimu, kata Rasulullah, daripada apa? Humurin na'am, onta merah, atau harta yang paling mewah, harta yang paling bagus, ya. Jadi yang ketiga apa? Mendapatkan sesuatu yang berharga. Tulis dulu. Mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada harta yang paling berharga atau termewah. Khalas, katabtum? Nah, jadi yang ketiga, mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada harta yang paling berharga atau harta yang termewah. Nah, ini keutamaan yang ketiga dari mengajarkan ilmu. Yang dalil yang terakhir, balighu anni walau ayah. Poin yang ketiga, perintah untuk mengajarkan ilmu. Nah, tulis dalil yang terakhir dari yang 9. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah ilmu dariku, kata Rasulullah, walaupun hanya satu ayat. Perintah mengajarkan ilmu. Baik. Sudah? Nah, perintah mengajarkan ilmu bisa dilihat dalil yang ke-9, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah ilmu dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Nah, baik. Sampai di sini materi kita. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada yang jelas ya? Nah, taib ilahuna darsunal yaum, sampai sini pelajaran kita hari 6. Kalau kita mewakafkan Al-Quran termasuk Ahmadiyah. Kenapa? Mewakafkan Al-Quran. Kalau Al-Qurannya dibaca, insya Allah kita juga mendapatkan pahala. Nah, taib. Sampai di sini materi kita. Semoga, ya, ingat apa yang kita pelajari hari ini diberkahi. Dan salah satu tanda keberkahan sebuah ilmu adalah kita bisa mengamalkan ilmu yang dipelajari. Taib. Sampai sini, ya, Ustaz mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.